nama saya Nurfani Garukaban dengan NIM 63240951. Saya merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas, yaitu proyek UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini, para mahasiswa akan berkampanye mengangkat tema kesadaran pajak, di mana melalui tema ini saya mengangkat suatu judul, yaitu peran pajak dalam pembangunan infrastruktur negara. Betapa pentingnya pajak bagi pembangunan infrastruktur di negara kita, dan apa saja yang fasilitas disediakan pemerintah dengan kita membayar pajak. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita akan bahas apa sih itu pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang disetorkan terhadap negara, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat timbal balik yang dapat ditunjuk secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara dalam mensejahterakan warga negaranya. Nah, selanjutnya apa sih itu infrastruktur? Infrastruktur atau prasarana merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menunjang ataupun mendukung operasional bukan baik itu masyarakat ataupun perusahaan. Apa aja sih contoh dari infrastruktur ini? Banyak sekali contoh dari infrastruktur ini. Misalnya itu jalan yang kita gunakan sehari-hari, jembatan, bandara, kemudian ada KRL atau MRT, dan juga ada berbagai macam sistem, baik dari sistem informasi, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem hukum, dan masih banyak lainnya infrastruktur yang tanpa kita sadari kita pergunakan setiap harinya. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas pada video kali ini. Kemudian, tahukah kamu bahwa pajak merupakan salah satu pendukung untuk terjadinya atau adanya infrastruktur? Mengapa pajak begitu penting untuk pembangunan infrastruktur? Nah, pajak merupakan sumber pendanaan utama atau sumber penerimaan utama untuk pembangunan infrastruktur atau yang biasa kita kenal dengan pembangunan nasional. Karena pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi negara untuk membangun pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur ini akan mendukung operasional para masyarakat ataupun perusahaan yang otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita ini. Nah, di setiap negara itu pasti akan melakukan yang namanya pembangunan infrastruktur atau pembangunan nasional. Nah, salah satu dana yang digunakan untuk pembangunan ini merupakan dari pajak. Tanpa adanya pajak, maka pembangunan tidak akan bisa terjadi. Ataupun tanpa kelancaran dari pembayaran pajak atau kesadaran dari pembayaran pajak, itu pembangunan tersebut akan terhambat seperti itu. Nah, contoh konkret yang bisa kita lihat dari penggunaan fasilitas infrastruktur ini adalah penggunaan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang dibiayai oleh APBN. APBN ini berasal dari pembayaran pajak kita, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, kemudian ada juga pembangunan MRT dan LRT yang baru kita tahu bahwa transportasi ini merupakan transportasi yang baru dikemukakan atau yang baru dibangun. Dan pembiayaannya juga berasal dari pajak. Kemudian bukan hanya itu, pembangunan bendungan-bendungan yang ada di Indonesia ini ataupun irigasi untuk para petani itu merupakan salah satu wujud dari penggunaan pajak. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya dampak positif dengan adanya infrastruktur ini atau dengan adanya pembangunan nasional ini? Seperti yang kita tahu bahwa fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu untuk mendukung keberlangsungan hidup, untuk mendukung operasional masyarakat dan juga perusahaan. Nah, dampak positifnya dari fasilitas ini untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari, seperti penggunaan MRT atau LRT. Nah, kita bisa bepergian sejauh mungkin namun dengan ongkos yang tetap terjangkau, seperti itu. Nah, kemudian melalui pajak, kita juga merasakan meningkatnya akses pendidikan, di mana semakin banyak sistem-sistem yang memunculkan aplikasi-aplikasi baru untuk belajar, sistem-sistem baru, software baru yang diciptakan untuk menunjang pendidikan Indonesia, yaitu berasal dari sumber pendanaannya berasal dari pajak. Kemudian bukan hanya itu, ada juga akses kesehatan, pekerjaan, hukum, dan lain sebagainya, itu semua berasal dari pajak negara. Nah, kemudian ada lagi yaitu menurunkan biaya logistik dan juga distribusi barang. Pajak ini juga sangat berdampak pada investor-investor dari luar negeri. Ya, benar, pajak kita merupakan salah satu daya tarik para investor luar negeri, untuk berinvestasi pada negara kita, seperti itu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya peran kita sebagai wajib pajak orang pribadi dalam pembangunan infrastruktur oleh pemerintah? Nah, peran kita ini adalah membayar pajak, membayar kewajiban. Meskipun sifatnya memaksakan, meskipun kita tidak mau, ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan jika kita tinggal di Indonesia, yaitu membayar pajak. Seperti yang kita katakan tadi, ada pajak merupakan iuran wajib yang disetorkan terhadap negara, yang bersifat memaksakan tanpa adanya timbal balik yang bisa kita tunjuk langsung. Dengan kita membayar pajak, dengan kita menyetorkan pajak, maka kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan lebih baik. Misalnya, perbaikan jalan,
tambahan transportasi, selalu keluarnya akses-akses terbaru seperti akses internet atau seperti akses pendidikan, kesehatan yang selalu terupdate dengan kita menyetorkan pajak, dan kemudian selalu tersumbernya listrik. Nah, dengan istilah lain, dengan kita membayar pajak, kita sudah ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional, dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian kesadaran kita akan wajib pajak merupakan salah satu bentuk tanda cinta kita terhadap tanah air, yaitu melakukan tanggung jawab dan kewajiban kita tanpa dipaksa, seperti itu. Nah, kemudian apa sih gunanya video kampanye-kampanye yang kami para mahasiswa ini lakukan? Menurut dari analisis kami, sebelum ini kami juga membuat artikel ini ya, di mana untuk mendukung artikel itu kami membuat video ini. Nah, berdasarkan video ini, berdasarkan penelitian kami, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kesadaran akan pajaknya yang masih tergolong rendah, di mana banyak sekali warga negara ataupun masyarakat yang masih berpikir ketika ia membayar pajak itu akan menjadi sia-sia. Padahal tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari, pajak yang mereka bayarkan adalah untuk kenyamanan mereka dalam beroperasi ataupun dalam menjalani kehidupan. Itu seperti tadi mempermudah mereka untuk bepergian dengan adanya transportasi umum yang sudah terfasilitasi dengan nyaman. Kemudian perbaikan jalan yang sudah semakin merata, kemudian keluarnya akses-akses terbaru, terupdate-nya akses untuk kesehatan, pendidikan, hukum, dan juga lain sebagainya. Maka dari itu, melalui video ini, saya ingin mengajak untuk semua kita, masyarakat Indonesia, terutama para mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi calon wajib pajak masa depan, di mana kesadaran kita akan wajib pajak, akan tanggung jawab kita untuk membayar pajak itu sangat penting. Dengan adanya kesadaran kita sebagai wajib pajak untuk membayar pajak itu akan menimbulkan dengan sendirinya kepatuhan kita untuk menyetorkan pajak kita terhadap negara, di mana kita membuka pola pikir kita dengan kita membayar pajak, maka kehidupan kita akan semakin nyaman karena pemerintah akan memfasilitasi kita melalui pajak yang kita bayarkan, seperti itu. Nah, apa saja sih upaya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan wajib pajak? Masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Nah, salah satu di antaranya itu sudah sering kita lakukan, yaitu dengan menerapkan pola pikir wajib pajak sejak dini, yaitu dengan nah, salah satu cara ataupun salah satu upaya yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kesadaran para masyarakat akan wajib pajak, yaitu dengan mengadakan sosialisasi seperti yang kami lakukan ini, dengan memberikan edukasi bahwa kesadaran kita akan pajak dan itu akan menimbulkan dengan sendirinya kepatuhan kita untuk menyetorkan kewajiban kita, dan tanpa dengan dipaksa nantinya kita akan mulai terbiasa untuk membayarkan pajak tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua itu juga dengan kita membuka pola pikir kita bahwa apa yang kita berikan, bahwa yang kita setorkan terhadap negara itu akan kembali kepada kita juga. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya pajak adalah dari kita dan untuk kita. Mengapa demikian? Karena kita menyetorkan pajak kepada pemerintah dan pemerintah memberikan kita fasilitas-fasilitas umum yang bisa kita nikmati dengan nyaman dan dengan mudah kita dapatkan, seperti itu. Kemudian pendidikan pajak sejak dini juga merupakan salah satu cara yang bisa diterapkan kepada anak-anak kita ataupun kepada dan juga menerapkan pendidikan pajak sejak dini, di mana kita sudah mendapatkan dari pendidikan formal, kita sudah mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang wajib pajak, seperti itu. Melalui pengetahuan tersebut, maka kita akan paham bagaimana kesadaran kita
dan akan mendorong dengan sendirinya kepatuhan kita untuk membayar pajak. Seperti itu. Dan itu, saya mau mengajak seluruh masyarakat luas, bukan hanya dari kalangan orang tua saja, namun juga dari kalangan para mahasiswa dan mahasiswi seperti saya, untuk meningkatkan lagi kesadaran, bukan hanya meningkatkan kesadaran, tapi juga pemahaman akan pajak, dan juga untuk melaporkan, bagi yang sudah bekerja, untuk melaporkan, bukan hanya melaporkan, tapi juga untuk membayar kewajibannya terhadap negara. Kewajiban kita terhadap negara yaitu membayarkan pajak setiap tahunnya demi negara maju. Maka kita masyarakatnya juga harus mendukung kemajuan negara kita dengan menyetorkan atau dengan membayarkan pajak. Nah, demikian video ini saya buat. Semoga melalui video ini banyak masyarakat luas yang mulai tersadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Nah, demikian video ini saya buat. Semoga melalui video ini banyak masyarakat luas yang mulai sadar akan kewajibannya terhadap negara, yaitu dengan membayarkan pajak. Karena negara yang maju merupakan negara yang wajib pajak. Jadi dengan sekian dan terima kasih sudah menonton.